Terima kasih, itu kesempatan yang bagus untuk melampiaskan perasaan jiwa komuisi, Mas. Asik. Ya, harapan kita cuma itu. Ya. Aku jadi ingat obrolanku sama Mas Dip ya, Mas Dipyo. Dia juga mengatakan, janganlah menjadi seorang seniman, seorang pujangga, tapi di saat mereka patah hati. Nah, ini kan dia baru bisa menulis gitu. Sekarang kan juga banyak ya, Mas, Bung, mengenai puisi ya, seperti kayak di grup sastra ya. Grup sastra itu ada kuku ya, terus juga ada pusai kan, terus ada apa? Nah, sebetulnya kan ini, sebetulnya banyak ya banyak wadah yang memberikan nuansa kepada para kaula, ya, yang mana yang menjadi pilihan? Karena pilihan itu sudah tersedia. Ada pusai, terus ada haikuku, terus ada lagi yang puisi 2 baris, karena waduh macam-macam, Mas. Dan itu kita support, kita bangga, karena itu memberikan suatu nuansa baru kepada para penggiat, gitu loh. Nah, penggiat ini tinggal pilih mana kira-kira yang menjadi pilihan dan mana kira-kira yang kok nenggone hati kok enak kretek ya, gitu loh. Nah, saya ini gimana coba? Oke. Kalau aku menanggapi misalkan pusai yang futuristis untuk masa depan, terus haiku itu sastrawan Jepang, puisi 2 baris, puisi banyak macamnya. Ya, itu hak mereka untuk berpuisi, untuk melontarkan unek-unek atau melontarkan isi hati atau tapi kalau haiku ya, bukan haikuku ya, aku bilang. Haiku ya. Terus pusai itu mengenai masalah haiku itu aku kurang serta, karena itu sebetulnya hanya mengambil dari sastrawan Jepang, ditaruh di Indonesia dengan haikuku, dengan new haiku. Itu aku kurang serak. Karena apa? Lombok ya, kita ini seorang yang senior, atau katakan kita yang ini, kita punya diri loh. Ngisi ini masa kita ambil Jepang? Kalau kita mau kita haiku sudah haiku toh, jangan tambahin ku, jangan tambahin new. Itu kita sebagai yang berkecimpung dalam dunia puisi, kita lontarkan ini loh sesungguhnya yang harus kita ambil. Jangan kita mengambil mereka, nama mereka, terus kita gabungkan di sini. Malu kita sebagai bangsa Indonesia yang besar, Mas. Malu. Ya. Tapi paling tidak ini kita harus lontarkan. Ya. Paling tidak gini loh, Bung. Yang mana dengan adanya corak ya di perpuisian, karena puisi itu kan aku bilang bebas ya. Bebas dia menyampaikan rasa unek-uneknya, rasa duka dan sedih dan segala-segalanya. Nah, di sini aku melihat ada beberapa pilihan di grup sastra ya. Nah, untuk para pemula, mungkin dia bisa menggarap, mengawali dari haiku. Ya.
mungkin bisa haiku loh ya. Bisa juga dari Pusai, ya kan? Karena ternyata peminat di Pusai juga luar biasa banyaknya. Haiku juga banyak, haikuku juga banyak, gitu loh. Oh, banyak sekali, banyak sekali. Ya. Nah, salut kita, salut. Berarti sastra kita ini berkembang, gitu. Berkembang. Iya. Aku juga nggak menduga loh. Betul. Yang mana? Nggak menduganya gini. Betul. Sewaktu aku menyukai puisi, aku hanya sebatas yang aku lihat, yang aku baca itu melalui media tapi setelah masuk ke Facebook dan melihat nuansa dari grup sastra itu, waduh, bangga dan salut. Salut, memang salut sekali karena orang tergiur yang tadinya tidak pernah menulis, akhirnya dia menulis. Aku jadi ingat obrolanku sama Mas Dibyo. Dia juga mengatakan, janganlah menjadi seorang seniman, seorang pujangga, tapi di saat mereka patah hati. Nah, ini kan dia baru bisa menulis gitu. Jadi dari sastrawan setelah kita patah hati atau sedang jatuh cinta ya. Jangan dari bukan, boleh mas. Dari kita patah hati, kita jatuh cinta, kita menulis puisi. Dengan mereka menulis puisi, mereka kita support dorong terus. Ayo menulis terus. Dan akhirnya mencintai puisi. Memang berawal dari patah hati, berawal dari jatuh cinta. Mengapa tidak? Mengapa tidak? Karena itu kan ungkapan batin, mas. Ya, jadi betul. Jujur. Mereka jujur dari dasar batin yang luar biasa itu akan memiliki ruh, mas. Walaupun dia sedang patah hati, walaupun dia sedang jatuh cinta, justru di situ letak kelebihannya. Dia muncul dari hati, dari batin yang begitu dalam sehingga puisi mereka punya ruh. Bukan kalau puisi yang kita pikirkan, dari benak kita, mas ya. Kalau kita berpuisi melalui benak itu mentah, mas, tidak akan memiliki ruh. Jadi maaf saja, itu kita harus memberikan satu nuansa apresiasi, baru, bukan nuansa baru sebetulnya. Jadi mereka kita berikan gambaran loh. Ini loh sebetulnya puisi harus dari dasar batin yang betul-betul dari dasar batin. Gitu loh, mas. Nah, di sini juga aku lihat ya bahwa setelah bermain di puisi ternyata luar biasa. Sangat luar biasa karena adanya grup sastra, terus adanya pecinta sastra. Waduh, luar biasa banyaknya. Nah, inilah yang kita mau terus gali ya. Kita bangga ya, kita senang ya. Kita dorong terus menulis dan menulis. Nah, apakah Bung Bambang ini tidak ada minat untuk membuat grup puisi misalnya? Untuk membuat grup kita coba. Ini pancingan ini. Kita, aku sangat berminat sekali, bukan menjadi anggota grup, tapi kita mas ya, kita membuat satu grup. Di situ kita akan memberikan satu. Jadi begini, kadang-kadang kalau kita amati dalam satu grup, kalau kita berikan komentar, kita berikan ulasan, atau katakan kita berikan masukan, mereka ada yang tersinggung, ada yang tidak bisa terima. Nah, ini kita coba membuat satu yang bagaimana mereka kita berikan masukan jangan diterima dengan emosi, bukan. Justru mereka harus belajar dari situ. Oh, ini bukan kritikan. Satu, mas, yang saya sangat sangkal sekali, puisi tidak bisa dikritik, mas. Puisi tidak harus dikritik, mas. Puisi harus diberikan masukan. Jadi kalau puisi dikritik,
Mereka tahu nggak jiwa si penulis itu? Tidak tahu, Mas. Sejago manapun mereka tidak tahu. Setuju. Justru kita inginkan puisi diberikan apresiasi, kemudian diberikan masukan. Kalau mereka masih keliru, mungkin salah atau lebih baik diperbaiki begini. Nah, itu yang kita inginkan. Jadi puisi jangan dikritik. Puisi tidak bisa dikritik. Ya, betul. Justru puisi adalah mengkritik sendiri, Mas. Aneh. Nah, di situ yang kita harus bisa bedakan, Mas. Ya. Nah, sekarang Mas begini, aku ingin tanya, seorang penyair, Mas, apa kriteria? Boleh aku bertanya, Mas ya? Monggo. Tadi Mas Joko bertanya, sekarang aku yang bertanya, Bung Joko. Ya, monggo. Nah, ini aku balikkan. Satu pertanyaan mungkin agak berat, Mas. Apa kriteria penyair? Apakah mereka yang sudah punya antologi, atau mereka yang sudah bikin puisi tunggal, ataukah mereka yang hanya menulis di Facebook, Mas? Ini satu pertanyaan yang harus dijawab oleh kita semua, Mas. Monggo, silakan. Kira-kira aku harus pilih yang mana ya? Penyair itu apakah harus setelah memiliki buku disebut penyair, ataukah puisi Facebook itu bukan seorang penyair? Apa kriteria penyair? Ini yang harus kita berikan satu gambaran, Mas, paling tidak untuk mereka untuk kita semua. Kita agak berat, Mas. Tapi kita harus jawab dan kita harus jujur di sini, Mas. Ya. Betul. Ya, monggo. Kalau aku secara pribadi, kriteria seorang penulis itu didasari oleh penyair. Kriteria seorang penyair, ya. Sip. Mungkin sama apa yang ada di benak jenengan dan apa yang ada di benakku. Karena di saat aku ingin menulis, berarti ada apresiasi atau imajinasi yang sudah tumbuh. Tinggal aku tuangkan. Entah itu lewat Facebook, entah itu lewat antologi. Tapi yang jelas, posisi dari kriteria seorang penyair itu adalah ungkapan rasa rindu. Ungkapan rasa. Apa sih yang enak-enak unek-unek kan? Mungkin gitu. Jadi itu satu jawaban yang manis sekali. Jadi menurutku begini loh, Mas, kalau itu Mas Joko udah benar sekali. Nah, itu ungkapan batin, terserah dia mau menulis di buku putih atau dia hanya menulis di Facebook, itu bukan permasalahan. Jadi alangkah baiknya hal janganlah jadi pertentangan, janganlah jadikan perbedaan. Oh, aku yang telah menulis di buku putih berarti aku seorang penyair. Sementara dikesampingkan yang hanya menulis Facebook. Ini ada pernah muncul, Mas. Ini yang kurang pas, kurang bijaksana, Mas. Ya. Jadi supaya kita minta rekan itu jangan pertentangkan antara penyair Facebook, jangan pertentangkan mereka yang punya antologi. Ya. Begitu. Setuju. Nah, itulah perlu dilontarkan penyair ya. Nah, betul. Buat aku juga seperti itu. Kriteria seorang penyair itu dia memiliki rasa individualnya kepada dirinya sendiri. Bukan untuk mengkritisi yang lain-lainnya, tidak. Karena dia saat menulis yang tumbuh itu adalah nuraninya. Imajinasinya.
sehingga dia bisa tuangkan dengan sepenuh hati. Kalau toh memang ada yang mengkritisi seperti itu ya, monggo saja kalau memang dia mampu ya Mas ya. Monggo, monggo saja, monggo. Karena itu salah satu juga kebebasan berpuisi. Sekarang aku tanya juga, apakah yang bisa mengkritisi itu bisa nulis puisi apa enggak? Nah, ada kutip. Jangan keliru juga, Mas. Aku tak ngawe-ngawe. Tanda petik. Ya, jadi marilah kita sesama penyair, sesama penulis, kita saling menghormati, kita saling bersahabat. Puisi itu, penyair itu tidak harus bertolak belakang. Mari kita gabung, mari kita sama-sama, kita bina. Dari masalah kolaborasi ini, Mas, semoga muncul yang tadinya ada rasa perbedaan atau individual yang kuat sekali. Mbok ini tuh, Mas, kita gabung ngopi, kita bikin sama-sama. Jangan kita membuat satu perbedaan. Jangan kita betul. Mudah-mudahan berjalan dan menyuntuh. Jadi kita harap itu kita tekankan sekali, Mas. Jadi janganlah di antara kita sebagai sesama penulis, sebagai sesama penyair, kita mencari peluang untuk mencari perpisahan tidak, tapi bagaimana kita menyatukan itu. Betul. Setuju. Oke, Bung Bambang. Oke, untuk Mas. menutup acara ini, aku minta satu puisi lagi. Aduh. Oke, Mas, kita coba baca, Mas. Ya. Mungkin puisiku puisi lama, Mas. Monggo. Puisiku puisi tahun. Apa puisi itu? Mempunyai masa. Oh, tidak ada. Puisi akan selalu berjalan pada zamannya. Betul. Jadi makanya hanya aku kebetulan bawa yang lama, jadi tidak aku persembahkan yang baru untuk para pemirsa yang kita hormati, yang kita cintai. Aku coba bawakan satu puisi dengan judul Dilema Benang Kusut. Siap. Dilema benang kusut. Gemuruh gelombang samudera dari hati yang terkoyak dan tercabik karena telah kehilangan kebanggaan sebagai anak bangsa, melihat dan merasakan carut marutnya kehidupan, terpuruknya dari satu bangsa yang besar kini terengah-engah untuk bangkit. Di dalam kelam yang begitu gelap, suara hati semakin menggema, menggeleparkan bulu rasa. Haruskah dia membisu hingga membeku, setidaknya menaburkan benih moral ketika negeri ini telah menjadi lahan subur dari tindak tercela yang menjadikan nyaris hilangnya keadilan
Hukum hanya rumput-rumput kecil. Ketika Anai-Anai membangun istananya yang menggerogoti bangunan negeri di segala sudut. Ngilu dan nyeri terasa sungguh, ataukah harus dikatakan dengan tuntas dan lugas, negeri ini telah terkepung oleh koruptor. Tak lagi mengenal kata ampun di setiap kesempatan yang ada, dari pungli Sri Perak hingga ke mega proyek. Dan ini seperti tak mau berhenti sampai sini. Hoi angin puting beliung, hoi angin topan prahara, hoi angin dari segala angin, dan engkau banjir air bah. Boleh aku bicara melalui hati, selembut lumut hijau. Kepadamu alam milik Tuhan, tolong sapu kekotoran negeri ini. Suara kami manusia tak lagi didengar, jeritan kami tak lagi mampu menembus nurani yang telah mati. Dan di sini aku berlutut di hadapanmu dengan segala dosa-dosa, dengan segala doa-doa, seperti bangun dari alam bawah sadar bahwa yang kami lakukan adalah keliru, bahwa yang kami kerjakan adalah kesalahan. Kami mohon pengampunanmu, jangan jadikan negeri kami Sodom and Gomora kedua. Bangunlah Indonesiaku. Jakarta, Mei 2004. Bambang Ustajo Sudaryo. Monggo Mas. Terima kasih. Keren. Salut dan bangga. Sisa-sisa saja Mas. Luar biasa. Senang. Sangat senang. Baik, kalau begitu, aku juga bacakan satu lagi, Mas. Nah. Monggo, Mas. Aku ingin dengar gebrakannya, Mas. Sip, Mas. Ya, itu puisi, Mas. Puisi tanpa kompromi, Mas. Ya. Ajang pamer diri. Musim pilkada sudah berlalu. Lagi-lagi dinasti ambil peran. Berdiri paling penting. Kesempatan tak datang dua kali. Kalimat ini kerap dijadikan sebagai harga mati. Aji mumpung, bahasa kerennya. Daftarkan diri untuk jadi petinggi. Apa bekal kepiawaian sudah mumpuni untuk mengentas gejolak negeri? Perbedaan tiap manusia pastinya sudah tersurat. Jangan seperti pembantu baru, banyak bertanya tentang di mana, bagaimana,
Dan harus apa, Tuan? Kami terus akan mengamati. 100 hari adalah bukti dari janji yang engkau beri. Agar tidak membuat kecil hati. Kami siap menanti perubahan yang hakiki. Sebab kami tidak akan memaklumkan kehendak-Mu. Karena bumi ini sedang terluka. Nah. Salut, Mas. Macan tua. Singa tua. Sama-sama. Karena ya di sinilah ketajaman pena ya. Ketajaman penamu dan ketajaman penaku yang kita gabung menjadi satu. Ketajaman. Iya, Mas, untuk iya, betul-betul bisa mengangkat bahwa puisi ini punya nyawa, punya roh. Iya, betul. Oke, kalau begitu, Mas. Iya, betul. Karena waktunya juga sudah mencukupi, kita sudahi pola berasa ini. Terima kasih banyak, kita sudah berbagi. Salam satu nyali. Matur nuwun sangat, Mas. Salam satu nyali. Satu nyali, Mas. Puisi, Mas. Keren dan keren. Luar biasa. Ternyata nggak hanya ketemu langsung. Ini di meeting Zoom. Keren banget. Apalagi nih ketemu nih. Kalau begitu, jangan sampai ketinggalan di channelnya Joko Suro. Tetap like, subscribe, dan komennya. Oke? Sampai ketemu lagi sama saya, Eri Cacing. Salam satu nyali.